Saya waktu 17 tahun yang lalu itu bertemu dengan beliau ini, Bapak sutradara kita, Bapak Apandi Abdurrahman. Pada waktu itu kita ngerjakan pos di sebuah tempat pos di Jakarta, dan film pencarian terakhir adalah film yang pada waktu itu mungkin disebut film coming of age ini, film tentang naik gunung dan termasuk yang baru dengan kisah yang begitu menarik, dan itu adalah sebuah cerita yang sangat banyak dibicarakan. Seperti mungkin Keramat kan agak baru-baru ya kan? Dan menjadi salah satu film horor misteri yang banyak dibicarakan. Nah, ketemu lagi dengan Bro Apandi ini udah di tempat lain ya, kerja dengan korporat. Kemudian kita ngobrol, malah kita berencana untuk menggarap film lain, masih berandai-andai gitu. Yeah. Sebetulnya hati saya dan kegelisahan saya adalah kenapa kita nggak bikin lagi pencarian terakhir. Nah, sampai akhirnya saya sampaikan itu dan Gayung bersambut. Nah, tinggal bagaimana kita harus bercerita tentang kisah yang kita tahu dulu. Tito, Gancar, Oji, Bagus pernah punya pengalaman di Gunung Sarangan, termasuk Sita ya. Nah, akhirnya kebetulan kita kebingungannya adalah pemain Sitanya kita sulit nih untuk ajak nih. Jadi waduh, ini Sita kita harus ganti, masa Sitanya diganti, Titonya juga kita ganti juga Drupadinya. Belum ada ya? Belum ada. Ya tapi kan mungkin waktu itu bukan diri gitu ya kan. Nah, jadi akhirnya itu dulu kita sepakati, kemudian kita ngobrol dengan Nataya ya kan. Dan akhirnya kita, yang sangat menarik di sini adalah sebuah fakta di mana kita menulis cerita sehingga ceritanya udah siap menjadi skrip untuk kita eksekusi, dan ternyata muncul fakta-fakta tentang realitas kita Pak, realitas Basarnas yang namanya Kang Bernard. Jadi ternyata banyak sekali peristiwa dan di mana apa yang kita kunjungi, lokasi syuting yang kita kunjungi juga ternyata pernah ada kejadian korban dan sebagainya. Nah, akhirnya sebetulnya membuat saya juga cukup khawatir ya di produksi ini. Cuman untungnya pemain-pemainnya jagoan semua deh. Luar biasa, tepuk tangan dong buat totalitas pemain. Terutama bapak produser dong ya Pak. Yes. Ini dia. Aduh, bagaimana ini? Saya bilang bapak produser, saya kalau ada apa-apa saya nggak bisa terusin perusahaan. Nah, jadi memang pencarian terakhir nih. Pencarian terakhir memang bukan film yang mudah ya untuk kita bikin, film yang butuh dedikasi besar ya. Dan menurut saya butuh bertanya, gimana trailernya? Barusan nonton trailer, apa rasanya? Hah? Kalian bisa mengerti kan bagaimana perjuangannya mereka, bagaimana kehilangannya, dan apakah anak-anak muda yang beberapa orang ini akan ketemu atau masih hilang terus ya. Ya mohon maaf ya satu itu. Tapi kan masih ada berapa orang lagi yang hilang di sana, dan itulah yang menjadi sebuah hal yang sangat menarik di mana Tito yang akhirnya harus, jadi di sini akan ada beberapa kali pencarian yang eskalasinya terus meningkat, dan hingga akhirnya Tito yang harus berangkat untuk melakukan pencarian. Jadi ini menjadi sesuatu yang menurut saya film ini adalah sebuah identifikasi bagaimana kita harus menghormati alam yang kita mengerti. Di alam sana itu ada sesuatu yang sakral di mana kita hidup berdampingan antara dunia nyata dengan dunia yang gaib, dan itu memang ada. Bagaimana kita juga harus mengerti bahwa menghormati gunung itu adalah hal yang mutlak untuk kita lakukan, dan bagaimana apa yang harus kita lakukan apabila kita akhirnya harus bersinggungan dengan itu. Ini adalah sebuah film yang sangat kuat
ceritanya, dan menurut saya tunggu aja ya. Yes. Sekali lagi terima kasih ya Nataya dan Avandi yang bersama-sama nulis skripnya ya, bukan bersama. Dan untuk cast kita, untuk kru yang bayangkan coba tiba-tiba itu curug kita apa, tiba-tiba dikirimin foto oleh saya, wah banjirnya udah kayak apa gitu kan, udah wah, terus tiba-tiba syuting lagi balik ke situ, sampahnya udah kayak apa gitu kan. Nah, jadi tapi akhirnya semua bisa diatasi, kita juga melibatkan tim Basarnas dan sebagainya, sehingga ya alhamdulillah semuanya selamat. Luar biasa, terima kasih Pak Parwes penjelasannya. Tapi kita penasaran juga Pak dengan terlibatnya lagi Ashel di sini, karena itu mengguna komentar netizen yang tadi Pak Parwes bilang, Ashel ini nggak kapok-kapok ya, sebelumnya kayak gunung gede, sekarang trail run lagi gitu. Nah ini gimana Pak pada saat proses pemilihan cast, mungkin boleh diceritakan sedikit ke teman-teman media? Ini agak sedikit susah ya, pendidikan saya dari bapak produser ya. Jadi kalau saya mengerjakan sebuah karya itu, saya suka ada attachment dengan tim yang, jadi kehidupan saya, karena saya passion saya di bidang ini, jadi dunia saya itu adalah dunia yang sehari-hari bertemu dengan saya. Saya jadikan semua tim kreatif saya keluarga, cast saya juga keluarga. Jadi di film sebelumnya saya bertemu Ashel dan Rajan tuh udah kayak putra dan putri saya. Iya. Tapi kalau putra dan putri nggak boleh pacaran ya. Nggak boleh, hati-hati ya. Iya. Oh nggak apa-apa. Tapi kan putra dan putrinya dalam pertimbangan, dalam perasaan. Itu masih boleh. Gitu. Nah, jadi itu juga menjadikan, karena kita tahu bahwa kali ini seperti poster kita di belakang, kita punya jagoan-jagoan muda yang di sebelah kiri, Yes. ya kan? Ya, dan jagoan-jagoan yang sangat muda di sebelah kanan. Itu dia. Kolaborasi jagoan-jagoan nih Pak ya. Jadi kita butuh mencari karakter-karakter yang unik ya. Di sini kita sebetulnya punya 3 couples remaja dan juga berapa couples tuh yang dewasa ya. Terutama Bagus sama Oji, apa yang paling seru selalu berantem ya, dan berantemnya sangat menyenangkan ya Ganjar dan semua. Jadi itu yang membuat kita merasa bahwa Ashel akhirnya menjadi bagian dari film ini akan sangat menarik. Siap, terima kasih Pak Parwes untuk penjelasannya. Namun sepertinya memang Drupadi harus selalu dijaga oleh Raka ya Pak ya. Jadi kita boleh minta punten untuk Raka boleh berganti tempat duduk bersama dengan Om Egy, boleh gantian, tempat duduknya boleh bertukar. Nah, iya, biar ada Raka terus menjaga Drupadi seperti di trailer. Nggak apa-apa, kalau di film Iya. kita apa di belakangnya karena dia ngambil. Nah, Raka coba merebut Drupadi dari kita apa ya kita lihat. Isnya kayaknya kayak gitu dari Bapak terima kasih. Kita ke sutradara kita. Ini dia ada Mas Avandi, tepuk tangan dulu untuk Mas Avandi. Mas, 2008, 17 tahun bergabung, akhirnya kembali lagi bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Pertama kali ngobrol, boleh diceritakan kalau dari sisinya Mas Avandi gimana saat ngobrol lagi dengan Pak Parwes untuk menghidupkan kembali pencarian terakhir? Itu dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ceritanya ya? Sebenarnya kembali tadi Pak Parwes sudah bicara bahwa kita memang udah ada rencana mau kerjasama, tapi memang bukan judul yang ini gitu. Mengandai-andai kita kerjaan yang apa ya? Kita kerjaan apa yang barengnya? Kita memang ada niat pengen kerjasama gitu. Sampai akhirnya pada suatu sore itu Pak, saya masih ingat suatu sore saya lagi duduk tiba-tiba Pak Parwes ngomong gini, Van, pencarian terakhir aja. Hah? Serius Pak? Ayo kita jadiin. Nah, disitulah langsung gitu loh, maksudnya yang saya langsung dengan nggak langsung ini nggak pakai ragu nggak pakai apa, serius Pak, kalau serius ayo kita langsung lah gitu loh, ayo kita buat Van. Nah, terus akhirnya di situ kita langsung duduk bareng, mau jelas kita mau ceritanya kemana. Dia tanya, Pandi kamu udah ada cerita dasarnya? Cerita dasarnya udah ada Pak, kelanjutannya sudah ada. Tapi saya perlu bantuannya Bapak, jujur gitu loh. Saya perlu bantuannya Bapak untuk bagaimana kita mempaketkan cerita ini supaya lebih jauh menarik dari ada yang saya buat. Gitu. Akhirnya kita kolaborasi
Dan sebelum itu juga akhirnya perjalanan pulang. Dari kantor itu saya langsung telepon, Nataya, perjalanan terakhir nih gitu. Oh ya gitu. Oke, yuk let's go gitu. Jadi semuanya bergulir aja. Dan alhamdulillah prosesnya lumayan, walaupun dengan beberapa tantangan ya. Apa yang kita mau ceritain, siapa yang mau kita ini, yang pentingnya siapa, apa yang kita mau kasih, kapan kita mesti ceritain, kira-kira sekarang apakah benar-benar naik gunung aja yang masih masuk akal gitu loh. Akhirnya kita masukin, kayaknya sekarang kita masukin ke anak muda ke arah trail. Yes. Ke arah trail run. Lagi rame tuh emang Mas sekarang. Emang lagi rame, Yes, kebetulan betul. lagi rame yang masalah trail. Dan terusnya juga setelah kita research, kita lihat juga kebanyakan orang hilang itu tidak harus selalu di puncak gitu loh. Justru banyak yang hilang itu bawah di tengah-tengah gitu loh. Yang di kalau saya bilangnya kan hutan gunung, tapi si Ramon selalu ngingetin saya, gunung hutan Mas, iya gunung hutan gitu. Jadi selalu yang di bagian gunung hutan di bawah itu. Dan situlah kita konsentrasinya si cerita ini. Apalagi sekarang kan juga kembali lagi tadi disampaikan lagi marak trail run, dan itu kan banyak yang orang main asal main lari, tidak pengalaman. Dan di situ juga banyak yang maaf ya, tapi seperti film Pencarian Terakhir yang pertama, banyak attitude yang dibawa ke sana tapi lupa bahwa kita sedang bertamu ke tempat orang. Ini yang salah satu yang kita pertahankan dari Pencarian Terakhir awal untuk dimasukkan di Pencarian Terakhir ini. Itu dia, tepuk tangan dong untuk penjelasannya. Terima kasih. Kita ke Nata ya, berarti kita pengen tahu gimana saat dihubungi oleh Mas Afandi terus bekerja bersama kembali untuk Pencarian Terakhir. Boleh diceritakan proses development skenario-nya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman media. Melanjutkan yang tadi sudah diceritakan Pak Parwes dan Fandi, sebenarnya waktu 2008 itu kami nggak kerja bareng, tapi saya datang ke sebuah premier film yang temanya sangat-sangat berbeda dari film yang ada di tahun itu gitu ya. Dan wow, berani juga ya. Film pertama, menyutradari pertama, dan Fandi waktu itu baru pulang kuliah juga ya, baru selesai kuliah. Jadi orang ini serius sih, dia benar-benar punya passion yang pas nonton filmnya juga beda gitu ya. Salah satu film yang aku tonton, film Indonesia yang aku tonton berulang-ulang gitu. Jadi waktu pas tiba-tiba ditelepon, Pencarian Terakhir nih Nat, jalan, maksudnya gitu ya. Sequel gitu atau remake. Mungkin sequel sebab ini 17 tahun kemudian kita ngapain gitu ya. Jadi Fandi cerita base ceritanya ini Tito sama Sitanya berkeluarga, punya anak, bla 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 gitu. Jadi oh ya udah yuk kita kerjain. Waktu yang pertama bukan saya yang nulis skenarionya, tapi karena saya bilang, Van, tapi gue nggak tomboy ya orangnya, bohong ya. Maksudnya saya nggak sporty gitu orangnya ya. Ya ini benar. Terus akhirnya nggak apa-apa, kita riset bareng karena ini drama tapi ada jeng-jengnya juga gitu ya. Deg-degan ya mungkin ya, bukan jeng-jeng tapi deg-degan, feel-nya akan nggak terlalu jauh beda dengan yang pertama gitu. Tentang keluarga, tentang bagaimana keluarga menyikapi sebuah tragedi gitu ya, yang dimana setiap hari itu bisa ada potensi sebuah keluarga mengalami guncangan gitu, yang padahal awalnya baik-baik aja. Di pagi hari yang kita bangun tidur biasa, tiba-tiba hari ini menjadi tidak biasa gitu ya. Jadi fokusnya ke situ, dan kebetulan saya juga baru pertama kali menulis agak horor-horor begini ya, karena saya kalau menulis horor suka agak-agak ada yang mengikuti gitu. jadi akhirnya enggak kok, tenang kita temenin. Terus dimarahin juga sama Pak Parwes, kamu harus berani, kita tuh manusia lebih kuat daripada mereka gitu. Jangan takut gitu. Akhirnya saya tidak takut.
Dan selesailah skenario ini. Jadi ada beberapa hal yang saya ambil dari kehidupan saya juga, yaitu hubungan bapak anaknya gitu ya. Itu dia. Jadi ya silakan menonton tanggal 28 Agustus karena kita harus sama-sama mencari yang hilang dan menjaga yang tinggal. Itu dia. Terima kasih Bang Atta ya. Thank you. Kita ke jajaran cast sekarang, kita ke Ashel. Tepuk tangan dulu untuk Ashel dong. Ashel kembali bekerja sama dengan Star Vision dan kali ini ke gunung lagi. Betul. Kali ini sebagai Drupadi, kita pengen tahu dalam karakternya kali ini gimana. Boleh diceritakan ke teman-teman media di sini, Ashel, silakan. Oke, halo semuanya. Masih pada semangat nggak? Oke, makasih. Perkenalkan, aku Azan Ashel. Di film Pencarian Terakhir, aku berperan sebagai Drupadi. Jadi karakter Drupadi ini nih, dia anaknya tumbuh dari keluarga yang sangat amat harmonis ya, karena orang tuanya menjaga supaya dia tidak mengalami kejadian yang orang tuanya alami. Jadi sampai umur 11 tahun Drupadi nih tumbuh menjadi anak yang clingy, lucu, dan harmonis hangat gitu keluarganya. Tapi beda dari Drupadi kecil sama Drupadi yang akan nanti kalian lihat. Drupadi 17 tahun ya, itu akan beda sama Drupadi kecil. Karena setelah yang kalian lihat di trailer, setelah ibunya mencoba untuk pergi dan menemukan sebuah jawaban, Drupadi ini tumbuh dari seorang bapak yang turns out dingin ke dia, yang memaksa dan mengharuskan kalau Drupadi yang awalnya punya keluarga yang lovely dovey, yang hangat, menjadi seseorang yang mandiri. Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat, itu beda banget tuh. Kalau misalnya kan kalau naik gunung sebelumnya aku beban ya Pak. Iya, betul. Kalau misalnya ini justru aku lebih mandiri. Lebih mandiri, keren. Ashel. Itu. Yang lovey-dovey, ada lagi istilah baru. Mungkin Iya, kalau dari Ashel istilah Prescott baru. ada istilah baru. Kita pengen tahu mobil chemistry bareng teman-teman traileran ya. Kalau Kerasan kan kita nggak usah tanya mobil chemistry gimana. Tapi kayak teman-teman cast yang lain nih, kita pengen tahu gimana ngobrolnya mobil chemistry untuk jadi anak traileran deh. Oke. Aku Kerasan dulu kali ya. Iya, boleh Spesial dong. kan. Iya. Kan nanti di film Pencarian Terakhir aku dan Razan, Raka. Oi. Sabar ya Rika. bikin kesel yang lain. Silakan ini dipotong di TikTok bentar lagi teman-teman. Iya boleh Ya, banget, boleh banget. Silakan. Kalau misalnya untuk Razan sendiri sangat amat tidak ada kesusahan untuk bangun chemistry sebagai pasangan ya. Something. Oke, kalau misalnya Razan sangat amat tidak ada kesusahan, dan aku pun dari awal reading kita kan sleep call ya guys tiap malam. Jadi kadang sebelum reading kita sleep call-nya udah bukan ngomongin keseharian kita lagi, tapi lebih kayak menurut kamu karakter kamu gimana, kamu pengennya kayak gimana nih nanti di diskusi film ya. Iya, jadi diskusi film, jadi bawa kerjaan gitu ya di waktu quality time. Jadi kayak terbiasa. Jadi walaupun udah punya chemistry, kita pengen kuatin chemistry yang buat di film. Keren. Dan untuk Yang lainnya untuk Fatih ya, untuk Fatih ya deh. Kalau untuk Fatih, aku sebelumnya udah kenal sama dia, terus kebantu banget karena dia kan juga geng-geng ya, with Razan ya, dekat ya mereka. Jadi ya jokesnya masuk lebih gampang sih. Gampang ya. Iya, kalau buat geng. Pokoknya kakak-kakak di sini banyak istilah baru dari Gen Z kita pokoknya. Geng-geng yang lovey-dovey. Iya. Kalau untuk ciwi-ciwi, kita punya bahasa itu gong show. Gong show. Jadi Kenapa gong show tuh? tuh kayak Alika kan tipe-tipe yang ceriwis gitu kan. Jadi kayak kita setiap ada hal yang gemes kita ngomongnya gong gitu. Iya, jadi gong show. Gong show. Jujur kalau misalnya sama Alika, walaupun aku sama Alika sama Dinda pertama kali ketemu, Iya. tapi karena kita kayak gitu jadi gampang, nyatuin chemistry-nya gampang lah sama mereka. Iya. Gimana Alika? Makanya ngebayangin nggak kita disuruh di hutan. Iya nih, cewek-cewek ceriwis.
Jadi ya ada gemes-gemesnya dikit. Tapi seru ya, geng-geng ini seru ya. Geng-geng ini seru. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ashel. Kita ke Mas Doni Hamzah. Mas gimana sebagai seorang ayah, karena tadi sempat bilang ini ada hubungan yang sangat luar biasa terhadap cerita keluarga, itu hubungan ayah dan anak. Nah, mengartikannya ke sosok itu ini seperti apa sih, Mas Doni Hamzah? Silakan. Oke. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat sore. Terima kasih teman-teman udah ada di sini. Sudah melihat trailer yang menurut saya itu keren banget. Poster-poster yang dikeluarkan juga keren banget menurut saya. Terima kasih sudah hadir di sini. Di sini saya berperan sebagai Tito, ayah dari Drupadi. Tito ini berusaha menyatukan kembali, mencari istrinya yang hilang dan mencari anaknya yang hilang. Kalau tadi Natalia bilang ini hubungannya keluarga, bapak sama anak gitu. Ini gue ngelihat ke belakangnya. Waktu saya nerima skripnya dari Bang Fandi, dari Natalia, ini saya tuh suka banget. Karena saya ngerasa cerita ini bukan cuma sekedar cerita misteri, cerita horor, cerita pencarian, cerita tentang gunung. Saya ngelihat bahwa cerita ini menceritakan tentang seorang bapak yang menyiapkan anaknya untuk bisa hidup mandiri di kehidupan di masa depan anaknya. Saya ngelihat bahwa hutan, gunung itu adalah sebuah perumpamaan dari tantangan hidup. Kayak ngerasa wah ini kok ceritanya deep banget ya gitu buat saya ya. Sebenarnya dibalik semua keseruan yang ada di semua elemen keseruan di cerita ini, saya ngelihat bahwa ini cerita sebenarnya deep gitu, bahwa ini tentang seorang bapak yang mempersiapkan tentang masa depan untuk anaknya. Nah ini kan diceritakan dengan sangat jelas juga ya di trailer tadi ya, bahwa ada seorang ibu yang pergi mengorbankan dirinya untuk keselamatan anaknya. Ada seorang bapak yang pergi ke sebuah tempat yang sangat mengerikan, dunia yang lain, berusaha untuk mencari istrinya yang pergi dan gak kembali, dan berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Dan dengan proses yang sangat sulit, dengan rintangan dari tim SAR yang yang menolak si Tito ini untuk gak pergi ke atas, terus juga tantangan alamnya, terus juga kengerian makhluk-makhluk yang ada di desa Eleh Sorangan, sampai akhirnya Tito bisa menemukan jawaban dari apa yang dia cari selama ini. Apakah jawaban itu 28 Agustus nanti? Itu dia. Terima kasih Mas Doni. Selanjutnya kita pengen dari sudut pandang seorang ibu, Mbak Artika, kita pengen tahu, kalau tadi kita dengar dari sudut pandang seorang ayah, dari seorang ibu, seperti apa melihat pencarian terakhir ini? Silakan. Selamat sore teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Devi, saya berperan sebagai Sito. Itu kalau punya anak berikutnya, Sita dan Tito. Sita, ini karena kita tuh kelamaan ini bercandaan kita di grup, saking brabro mulu. Jujur kita punya WhatsApp grup. WhatsApp grup itu terpecah ya dari geng show ya. Geng Gen Z dan juga geng milenial. Kan? Jadi emang kita brabro dan saya satu-satunya perempuan di geng ini. Ya cukup membuat Mas Baim takjub ketika pulang syuting. Kok sekarang panggil aku berapa kali bro, dari cepet bro. Bawa. Oke, film ini mentally challenging secara mentally, physically juga, karena saya nggak pikir tadinya akan sedip ini. Jujur waktu ketemu pertama kali dengan Mas Fandi, dipanggil sama Star Vision, itu datang ke kantor, kita ngobrol tuh kita nggak ada screen test ya Mas ya. Jadi waktu itu kita malah ngobrolin tentang relasi yang relate lah dengan keluarga-keluarga di Indonesia, di mana di sini kan POV-nya adalah dari sisi anak di masa remaja, di masa yang sedang menghadapi banyak kegalauan, banyak perubahan-perubahan yang dialami, dan
Dan sangat unik sekali saya ngelihat bagaimana relasi seorang ayah dan anak perempuan. Nah, ini mungkin yang nanti akan jadi note-nya gitu ya. Untuk seorang ibu tuh bisa mengorbankan diri dan demi memilih, oh kayaknya bapaknya ada yang lebih berhak untuk mendampingi anak perempuan gitu. Siap. Ya itu sangat deep banget. Dari kita ngobrol sama Mas Fandi waktu itu lumayan sih, berapa jam ya Mas ya? Oh lama ya. Untung nggak jadi workshop parenting. Dan tapi sejujurnya saya sangat bangga. Saya sangat siap waktu itu. Bahkan waktu itu sebenarnya saya pemain yang di callingnya, maksudnya diputuskannya bergabungnya itu belakang-belakangan gitu. Saya nggak tahu, susah banget kayaknya Pak Fandi dari Sita ya. Terus sampai sekarang saya juga nggak tahu alasannya pilih saya apa. Mungkin katanya nggak menye-menye. Gitu. Oke, berarti harus bertarung di sini, dan ternyata memang selama proses syuting ini tadi saya bilang physically, mentally kita, karena film ini bukan horor biasa ya, tapi horor yang dramanya tuh sangat kuat. Relasi antara istri dan suami dan anak itu sangat kuat. Itu yang bikin selama syuting itu saya ngelihat sebagai seorang ibu, ini journey baru buat saya loh. Saya jadi refleksi diri gimana sekarang saya ngelihat suami saya. Pulang dari syuting tuh saya lebih sayang bangetan. Bangetan dan saya kayak aduh gila, saya tuh harus lebih cari tahu tentang anak saya ya. POV dia ngelihat saya tuh seperti apa, ngelihat bapaknya tuh seperti apa. Sedip itu buat teman-teman yang nanti akan menyaksikan pencarian terakhir ini. Jadi kalian nggak dapat hanya untuk cerita yang seru, yang fun karena ada pencarian, ada petualangan, ada horornya, tapi juga dapat sebuah pesan yang dalam banget gimana kita ngelihat ayah kita. Banyak asumsi-asumsi yang mungkin selama ini berkecamuk di kepala kita, yang membuat kita tuh ngelihat ayah kita kok kayak gini sih gitu. Tapi masing-masing dari setiap keluarga itu pasti membawa baggage sendiri ya, trauma yang dialami di masa lalu yang membuat dia harus mengambil keputusan yang kadang buat kita, kenapa bapak begini, kenapa ibu begini, atau kenapa anak kita begini. Oke, terima kasih. Sudut pandang seorang ibu sangat luar biasa. Kita ke Askia di sini, luar biasa. Tepuk tangan juga dong untuk Askia. Terakhir ketemu sama kakak-kakak media bersama Star Vision waktu itu kan di film Koma. Kali ini kan horor misteri. Nah, kamu boleh ceritakan dong gimana keseruannya untuk di syuting ini, silakan Askia. Keseruan gimana? Keseruan saat syutingnya bersama dengan Kak Avandi dan juga yang lain, silakan. Aku pasti senang karena ini kan film pertama aku, kalau karena aku syuting di gunung, karena aku kadang yang lain aku syuting tuh bukan di gunung. Di pantai ya terakhir ya Komangnya kita kan? Iya, di bau-bau. Iya. Terus gimana setelah masuk gunung kamu ngerasanya apa tuh? Takut kah? Atau seru kah? Atau gimana? Karena aku kebanyakan nonton horor, jadi aku ngerasa kayak ada hantunya gak ya? Ternyata? Alhamdulillah gak ada. Gak ada, aman. Tapi seneng ya, seru ya syutingnya bareng sama kakak-kakak yang ada di sini ya. Yes, terus Ibu Sita juga pernah ngasih aku boneka Totoro. Aku masih simpen sampai sekarang. Mana kata Alex sahabat, mana nanti dibawa di gala premier ya? Ada di rumah. Iya, nanti gala premier bawa ya, gitu ya. Tunjukin ke kakak-kakak media ya. Insya Allah kalau ingat. Ini seru, jadi tepuk tangan untuk Askia Mahira sebagai Drupadi kecil. Terima kasih. Kita ke Alika. Hai Alika. Alika boleh ceritakan dong di sini gimana sebagai teman-teman yang kekinian ya, dengan ramai juga di Gen Z sekarang, traileran gitu ya, masuk ke dalam gunung dan hutan. Boleh ceritakan keseruannya gimana? Kenapa Pak Fandi ketawa? Iya, sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih udah datang. Terima kasih Pak Parwes, Pak Fandi, Mbak Nat sudah memberikan saya kesempatan yang luar biasa ini. Seru banget loh ini. Pengalaman luar biasa loh ini. Ya, gimana? Seru banget karena ini trail run, terus kita tuh beneran ada workshop CrossFit ya. Seru. Jadi memang kita dituntut untuk menjadi orang-orang fit beneran di sini supaya believable banget bahwa kita adalah orang-orang fitness people. Fitness people. Iya, Fatih udah siap banget.
Terus seru banget. Terus selain itu seru banget journey-nya. Kita beneran kayak 6 orang sahabatan lagi journey petualangan untuk naik ke atas gitu ya. Tentunya ada mengeluhnya, ada berdebatnya, ada konfliknya, tapi ada keseruannya juga gitu. Terus overall menyenangkan sekali ya. Karakter aku sebagai Nurul juga seru banget. Banyak pesannya aku bisa tak ambil juga dari Nurul gitu. Nanti bisa kalian nonton sendiri tanggal 28 Agustus tentunya. Tapi yang pasti banyak banget pesan yang bisa diambil. Terus ini filmnya roller coaster of emotions banget. Ya itu nanti ada sedihnya juga, ada serunya, ada ketawa ngakaknya, ada tragisnya, terus ada lengkap lucu, pokoknya. pokoknya semuanya lengkap. Apalagi tentang persahabatannya ya, ini akan ditunjukin seru banget ya. Dan itu kita semua disuruh improv sama Pak Andi. Kita ketemu Itu. baru 2 minggu. Oke, improv ya. Oke. Kita tuh udah geng-geng. Geng-geng, sudah akrab. Terima kasih Alika. Kita ke Fatih Unru. Yes, Fatih Unru mau kabur, jangan. Fatih, bagaimana bergabung dengan geng-geng yang kali ini, Fatih? Boleh ceritakan? Biasa aja sih. Agak berkesan apa-apa. Seru banget. Halo teman-teman media, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Parwes, Pak Fandi, teman-teman cast yang luar biasa, yang muda semua ini. Terima kasih. Yes, gimana ambil karakternya kali ini di sini, Fatih Unru? Ucok itu karakternya cukup lucu, diskusi. Oke, Ucok itu tiba-tiba gini, Pak Fandi datang ke saya terus dia bilang, kamu tahu fuchsia nggak? Terus saya, fuchsia apa Pak? Nah, Ucok itu harus tahu fuchsia itu apa. Udah, itu doang. Oke. Terus dari situ kayak, apa maksudnya ya? Terus kita ngobrol-ngobrol sama Alika sih, fuchsia apaan sih? Terus dia kasih tunjuk, ternyata fuchsia itu warna, dan saya harus tahu warna itu gitu. Dan baru habis itu diskusi lagi sama Pak Fandi, bilang bahwa Ucok ini orangnya harus detail dan harus perhatiin banyak hal gitu, kayak kritis, kayak ngelihat mungkin dia suka foto-foto terus kayak angle-nya kayaknya kurang ini deh gitu. Dia orang yang lumayan peka terhadap tersebut. Mungkin itu aja kalian bisa diceritain. Kalau ngomongin soal geng-geng ya emang geng-geng abis sih, jujur karena maksudnya kita syuting di daerah itu tuh nggak ada tempat hiburan sama sekali gitu, dan sinyal juga kadang-kadang juga buruk. Jadi saya ngerasa lebih terkoneksi sama manusia-manusia yang ada di sana gitu. Lebih banyak buat ngobrol, kita masak-masak, makan-makan, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi berasa lebih connected waktu kita syuting di gunung itu sih. Yes. Jadi kalau dibilang geng-geng ya geng-geng abis, karena kita jarang main HP sih. Itu jadi malah ngebantu totalitas dalam nge-build chemistry ya. Iya, betul. Itu dia ya. Sepatu sampai kembar loh mereka. Satu sampai kembar. Wah Iya. itu janjian di grup. Dari tahun 2017 udah janjian. Dari 2008 kalau nggak salah ya mempersiapkan. Fatih Unru, tepuk tangan untuk Fatih Unru. Kita ke Razan dulu ya, ke Razan. Hai Razan, yang Raka siap menjaga Andrew Padi ya di film dan juga in real life. Gimana kali ini berprosesnya bersama Ashel, bersama dengan teman-teman yang lain, dan build karakter Raka seperti apa sih, Zan? Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di rilis official poster dan official trailer kali ini. Balik lagi ke pertanyaannya, gimana ngebangun chemistry bersama geng-geng dan yang pastinya sama Ashel. Sependapat banget sama Ashel, karena kalau misalnya buat bangun chemistry sama dia nggak usah diragukan, kayaknya kita pasti kuat banget di film ini. Iya, karena kita punya waktu yang lebih itu untuk ngobrolin bahkan kerjaan. Di saat waktu untuk ngobrolin kerjaan itu kita berbagi pandangan gimana kira-kira kita mau bawain karakter satu sama lain di film ini. Yang pasti Ashel sangat membantu aku untuk nemuin gimana cara kita ngasih bentuk untuk Raka dan Ru juga antara berdua ini. Dan kalau misalnya buat sama teman-teman, super fun, teman-teman keren banget, dan tim semua, Pak Fandi, Pak Parwes, semuanya juga udah ngeberi kepercayaan dan ngebantu aku juga untuk bisa
bareng gitu nemuin bentuk untuk jadi Raka ini. Yang pasti buat sama geng-geng sih itu super fun teman-teman, karena kita di sana bareng, banyak banget ngabisin waktu bareng. Aku jadi cooking partner sama Fatih di situ untuk kayak kita temannya gimana sih? Oke, kita masak. Kita masak di situ, serius kita masak. Fatih juga belajar fuchsia dari Itu dia. Dari aku. Dari aku. Sorry ya teman-teman, itu skill aku untuk tahu fuchsia itu apa. Itu super fun dan menyenangkan. Betul, dan untuk karakter sendiri gimana caranya aku untuk menjadi Raka atau ngasih lihat Raka ke kalian yang akan nonton film Pencarian Terakhir tanggal 28 Agustus nanti. Yang pasti Raka ini karakternya dia sangat sayang sama Drupadi, itu udah pasti, seperti aku. Kayak gitu ya, lu ngomongin. Nah, ya. Jadi Raka ini sangat bertanggung jawab teman-teman, sangat bertanggung jawab dan sangat punya empati ya untuk lebih memikirkan Drupadi dibanding dirinya. Jadi untuk itu aku berbicara dengan diriku sendiri untuk kayak ayo kita tunjukin sisi bertanggung jawab kita lebih untuk kita bisa ngasih bentuk itu ke penonton agar bisa lebih dipercaya. Keren, terima kasih. Kita ke kakak-kakak kita yang bersama di 17 tahun lalu akhirnya kembali setelah 17 tahun di Pencarian Terakhir. Ke Mas Alex sahabat dulu. Ini dia luar biasa ya, kita boleh tepuk tangan dong. Gimana ya pada saat diberitahu lagi bahwa Pencarian Terakhir masih harus mencari lagi di 2025. Boleh ceritakan Mas Alex? Ya. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih sudah datang teman-teman dari media. Sebelumnya makasih Pak Parwes dan Pak Pandi beserta Trisula ini sama Nataya yang membuat film 17 tahun yang lalu hidup kembali. Well, waktu saya pertama dengar tuh yang saya tanya tuh kayak ini ada yang hilang lagi nih Van. Ada yang hilang lagi nih Van. Iya. Ini dari mana nih Van sekarang hilang? Ya nyambung cerita yang dulu. Ini nggak kapok-kapok nih naik ke atas nih. Jadi ya kita ada rasa nih terus dikemasnya pakai apa sekarang nih? Sekarang larinya kemana? Terus saya tanya lagi sama Van nih kita udah lo nggak minta kita manjat guling-guling di gunung lagi kan? Ini udah 40 lebih nih. Udah beda nih. Oh enggak, tenang. Nanti ada jensi yang kita kerjain. Oh. Oh jadi itu ajakannya, ada jensi yang kita kerjain. Kita bisa kasih bebannya ke mereka nih. Iya. Oh, oke. Oh iya, yang jatuh segala macam gitu udah ke mereka nya. Iya mereka. Oh oke, let's do it. Ya. Kita bisa ngeliat nggak ketika mereka lompat jatuh? Bisa. Oke, let's do this. Oke. Gantian. Terus ya akhirnya kita ngobrol lagi tentang cerita. Ada pesan-pesan tertentu yang ingin mereka sampaikan dan selipkan di sini, dan menurut saya dari skrip yang ada dan bagaimana teman-teman menyampaikan semua karakter itu, banyak kisah-kisah yang sebetulnya menurut saya nggak seperti film horor lainnya. Diselipinnya secara natural sekali, jadi bukan yang kayak dipaksakan idenya atau sesuatu yang dibuat-buat, nggak, tapi kalau memang situasinya yang membuat mereka mengalami cerita-cerita itu, cerita mengenai keluarga, persahabatan, dan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, karena memang tempatnya langsung di alam. Ngomong-ngomong, ini hari ini serba official semua ya Pak ya? Ini lagi official poster, yes, official trailer. Terus official pertama kali geng-geng nongol, dan official antara Genggong nih, mereka official nih ya, kalian official beneran ya? Iya dong. Jadi keterusan nih. Hah? Oh dari sebelumnya. Baru enggak.
Berarti chemistry keren banget pada saat di lokasi sampai saat ya. Iya makanya saya juga bingung nih. Total banget. Ternyata sebelumnya udah. Iya, tapi udah kita gagal usaha saya sama Yama supaya mereka bubar. Masalah sama tepuk tangan dong. Thank you. Kita kan masih bisa sebagai Gancar, kita pengen tahu nge-recall rasa 17 tahun lalu tuh seperti apa saat berproses kembali bersama dengan teman-teman di pencarian terakhir ini. Silakan. Oke, selamat sore rekan-rekan media sekalian. Film pencarian terakhir tentu saja ini sangat personal untuk saya, selain buat Mas Fandi Abdul Rahman sebagai penulis dan sutradaranya. Karena 17 tahun yang lalu saya berencana berkaryanya mau dari balik layar aja. Jadi ketika 2008 itu, film pencarian terakhir adalah film ketika itu saya terakhir lah untuk udah saya mau berkarya dari balik layar gitu. Kemudian 17 tahun kemudian mulai nih kasakusuk Mas Fandi mulai nelpon. Kemudian lama-lama udah Pak Parwes nih mulai makin serius nih gitu. Padahal kita di asosiasi bareng-bareng sama Pak Parwes. Jadi terus terang emang rencana Tuhan berkehendak yang berbeda. Kemudian ini film kembali dihidupkan kembali oleh Star Vision. Tepuk tangan untuk Star Vision. Perlu keberanian yang luar biasa untuk menghidupkan kembali film pencarian terakhir ini. Karena menurut saya pribadi, ketika saya sudah mendengar filmnya akan kembali diproduksi kembali, assembling cast-nya, assembling kru-nya ini luar biasa teman-teman. Jadi memang bisa dilihat jajaran cast-nya ini udah semua tahu nih nominator dan menang Piala Citra semua. Hampir udah bisa cek lah di diligence ini semua, ini ada Mas Alex Abad, ada Fatih, ada beberapa mereka yang udah di mana-mana lah di industri film ini. Kemudian krunya juga, assembling kru juga luar biasa. Ada DOP-nya ada Mas Fauzan Rizal. Kemudian ada Ricardo Marpaung, kemudian editor ada Kang Kesa David Lumansyah. Jadi sebenarnya line up cast dan krunya ini assembling yang sudah luar biasa sekali di assemble sama Pak Parwes sebagai produser di film ini, sehingga film pencarian terakhir ini menjadi sangat layak menjadi tontonan yang ditunggu dan harus ditonton di tanggal 28 Agustus. Yes, itu dia. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mas Riza. Thank you. Kita ke Mas Ferdi Sulaiman. Kita juga pengen tahu bekerja sama kembali setelah 17 tahun di pencarian terakhir. Apa yang berbeda dari tim SAR kali ini? Oke, selamat sore semuanya. Makasih buat semangat dan waktunya yang datang kemari untuk penasaran dengan trailernya. Saya juga penasaran banget. Iya. Penantian 17 tahun nih, pengen tahu filmnya jadinya kayak apa. Kemarin sempat dubbing sama Fandi, mau dikasih ngintip, saya bilang nggak mau. Saya mau lihatnya di layar bioskop. Pada saat jalan nanti. Dan saya mau klarifikasi dulu buat karakter Tito. Maaf ya kalau Basarnas dianggap halangan. Kami cuma membantu SOP ya. Tolong ya. Halangan Fer. Oke. Gunung halangan. Oke. Basarnas enggak, kita pro. Oke. Oke, jadi kalau dari sebenarnya Basarnas bukan halangan. Apa tuh? Kang Bernard halangan. Kok personal, Haji? Ada apa dengan Kang Bernard sebenarnya? Ya ini bawaan dari 17 tahun yang lalu. Sebenarnya kita semuanya udah putih, rambutnya, jenggotnya. Dia doang yang nggak berubah sampai sekarang 17 tahun. Ya. Saya mau berusaha masuk ke geng-geng tapi nggak diterima. Saya invite dong gitu. Nggak di accept. Dia di kita nggak diterima. Iya. Beda sendiri, nggak berubah. Di geng-geng juga mereka curiga. Kayaknya ada yang salah nih, nggak bisa. Nanti saya mau beli sepatu kayak Oke, jadi memang ini menurut saya waktu pas saya ketemu Fandi udah lama banget dulu dikenalin dengan tim pencarian terakhir yang awal sampai yang sekarang, menurut saya yang tidak hilang esensinya adalah filmnya tuh emotional connection antara karakter, antara di sekarang ini ayah anak apalagi gitu ya. Dulu saya waktu pas film pertama belum menikah dan punya anak, dan sekarang diangkat hubungan itu nggak pernah hilang emotional meaningnya yang menurut saya jarang itu dan sulit untuk di capture dalam sebuah film sebenarnya, karena koneksi itu kan sebenarnya sangat relatable buat para penonton. Tapi kalau misalnya diceritakan dengan tidak tepat, nggak kena tuh ke penontonnya. Dan salah satu yang bikin pencarian terakhir sampai sekarang kalau yang dulu tuh orang nonton itu karena orang kena ke emosionalnya. Dan sama-sama waktu
Doni baca skrip, saya juga mengalami hal yang sama pada saat saya baca skripnya Nataya dan Fandi. Itu langsung that connection of emotions itu langsung kena yang wah, ini film ngomongnya something yang apa ya, istilahnya dari ujung ke ujung tuh kita ngikatnya tuh emosinya gitu. Karakter Tito di sini perjuangannya tuh kita bisa nontonin Tito selama 2 jam tuh karena ikatan emosinya. Jadi memang ini film tidak sembarangan hanya dibikin karena kemarin nih filmnya keren bikin lagi, enggak, tapi ada something yang kita mau sampaikan dan mudah-mudahan ini pembeda dan menjadi apa ya, istilahnya experience dan pengalaman yang berbeda untuk penonton Indonesia. Untuk kalian bisa lo nonton tuh bukan hanya terhibur, tapi terasa dan jadi reflektif ke kehidupan kalian sendiri gitu ya. Mungkin itu yang terjadi sama Sita. Syuting aja ke bawa pulang gitu kan experience-nya. Nah kita pengen experience reflektif itu juga bisa dibawa oleh teman-teman yang nonton nanti gitu. Dan terima kasih buat ini yang bener apa ya, kalau bilang itu produser, writer dan sutradara ya, the triangle-nya itu menurut saya udah paling tepat sih ya, karena I don't think there's a better team untuk ngerjain produk seperti Pencarian Terakhir ini kalau semuanya nggak punya misi dan tujuan yang sama. Dan di sini saya lihat bagaimana Pak Parwes sangat care sama produknya. Avandi apalagi, this is his baby before. Dan untuk dikasih tuh harus tepat, dan apalagi juga penulisnya Nataya juga, saya juga kenal Nataya juga udah lama. Ini kayak udah the best triangle untuk ngerjain project ini, apalagi dukung oleh pemain-pemain muda yang surprisingly saya baru pertama kali ini beberapa sama kalian. Mungkin Fatih udah beberapa produksi, tapi pada saat saya datang saya di-surprise langsung sama mereka yang memang udah beberapa kali datang reading. Serius banget langsung pembahasan karakternya. Jadi sempat waktu itu begitu workshop, oke, tolong perkenalkan karakter kalian gitu kan. Kirain cuma dikelar karakternya, ternyata mereka udah dalam banget nganalisa pemainnya. Terus kita yang gua Aat sama dia, anjing kita baru hari pertama ini. Mereka udah sampai situ gitu kan, kayak jadi kayak everybody punya ownership yang tinggi dan rasa memiliki yang tinggi sama film ini, dan mudah-mudahan itu bisa terpapar nanti pada saat 28 Agustus nanti. Siap, terima kasih Mas Ferry Sulaiman. Selanjutnya ada Om Egi Ferry sebagai kita Pak, tepuk tangan dulu untuk kita Pak kita. Tadi karakter-karakter udah menyampaikan pesannya. Sebenarnya kalau kita Pak pengen menyampaikan pesan apa dari film ini tanpa spoiler? Saya tahu. Kita Pak mau ngomong bagian fotonya kayaknya over filter tuh. Gimana Om? Bareng sama backgroundnya jadi. Oke, selamat sore. Ya. Terima kasih sudah hadir menyaksikan semua yang sudah disajikan tadi. Tadi pertanyaannya apa? Pesan yang mau disampaikan sama kita apa tuh sebenarnya apa sih dari kejadian-kejadian yang menimpa? Hanya satu. Lamun teu maneh, indung maneh dibawa ku aing. Nah, itu dia. Artinya kalau bukan kamu yang ikut sama saya. Nah, Ibu. Itu pencarian berikutnya. ya indung kan ibu. Enggak, kayak saya yang masih polos di sini ya. Polos dalam arti mereka kan sebagian udah pernah ikut pencarian terakhir yang dulu. Saya dulu tidak sempat nonton. Di sini ketemu ya orang-orang yang sudah pernah main di film. Oh gitu Kang. Gitu. Oke Kang. Oke Kang. Jangan cabut belum. Tapi alhamdulillah kita bisa membangun chemistry ya. Terima kasih Pak Parwes sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Boleh berikutnya. Pencarian kita Pak selanjutnya. Yang kita Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk Om Egi. Thank you.